Bagaimana rasanya bila kita sebagai seorang pasien yang datang kepada seorang dokter yang mendiagnosis penyakit kita dan memberitahukan bahkan memvonis bahwa penyakit yang kita alami adalah sesuatu yang begitu berat dan tak tersembuhkan. Lalu setelah itu dia meminta kita pulang setelah memberitahukan penyakit kita, diagnosisnya dan vonisnya. Tentu saja bila berhenti sampai di situ, si pasien akan mengalami sebuah keterpurukan, stres ketika diberitahukan bahwa dia sakit dan tidak dapat disembuhkan. Namun dokter yang bijak adalah dokter yang bukan saja mendiagnosis dan memvonis penyakit seseorang, tetapi memberikan jalan keluar untuk supaya kesembuhan bisa dilakukan. Perlu terapi, perlu pengobatan agar dia yang sakit itu dapat pulih. Demikian pula halnya mengenai melihat kesalahan orang. Seringkali bagaikan dokter yang tidak bijaksana yang hanya mendiagnosis dan memvonis seseorang, lalu kita melabelkan seseorang dengan kesalahannya. Atau kita labelkan dia sebagai pendosa. Wow, dosanya berat, kesalahannya itu besar. Tidak sebanding dengan kesalahan saya, untung saya tidak seburuk dia. Dan kita mulai membenarkan diri dan merasa diri benar. Lalu kemudian sudah berhenti sampai di situ, ada kegembiraan setelah tahu bahwa orang lain mempunyai kesalahan yang lebih besar dari kita. Ini adalah sebuah sikap yang sebenarnya sama sekali tidak bijaksana. Ibaratnya kita sedang menelanjangi seseorang, tapi membiarkan dia lari tunggang langgang dalam keadaan telanjang tanpa kita memberikan jubah atau baju untuk menutupi ketelanjangannya. Pesan ini menjadi begitu penting untuk setiap kita di dalam hubungan kita dengan Tuhan pula. Bukankah manusia pertama saat jatuh dalam dosa, mereka menyadari ketelanjangan mereka, tetapi Tuhan tidak berhenti sampai membuat mereka sadar akan mereka telanjang. Tetapi Tuhan memberikan jubah untuk mereka. Tuhan melakukan sebuah karya kasih karunia, menjubahi yang telah ditelanjangi. Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani di dalam Sabda Tuhan hari ini dari 2 ayat pertama dari Perjanjian Baru di Efesus pasal 5 ayat yang ke-13 dan yang ke-14. Demikianlah Sabda Tuhan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi tampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Lalu dalam Yesaya pasal 61 ayat yang ke-10 dikatakan, Aku bersukaria dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran, seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. 2 ayat ini yang pertama berbicara tentang penelanjangan dosa, penelanjangan perbuatan kegelapan. Dalam kisah di Efesus pasal 5 narasi tentang hidup sebagai anak-anak terang, diingatkan bahwa ketika seseorang dalam perbuatan gelapnya itu telah ditelanjangi oleh terang itu dan tampak ketelanjangannya, maka ada pesan yang penting di dalam Efesus, yaitu bangun hai kamu yang tidur, bangkit dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Pesan dari surat Efesus ini mau beritahukan bahwa ketika seseorang itu sudah ditelanjangi oleh terang kasih Tuhan dan dia menyadari ketelanjangannya, maka dikatakan bahwa cahaya Kristus akan bersinar atasnya. Yang berarti penelanjangan dosa
oleh cahaya kasih Kristus, itu tidak akan membuat seseorang menjadi malu. Walaupun mungkin sejenak ada rasa malu, tetapi kemudian cahaya Kristus itu menyelubunginya. Dan inilah yang lalu di dalam kitab Yesaya tadi juga dikatakan sebuah pesan bahwa sebuah sukacita seseorang yang merasa dia mendapatkan jubah keselamatan dan kebenaran. Dia dikenakan pakaian itu dan membuat dia menjadi digambarkan seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala atau pengantin perempuan yang memakai perhiasan. Ada sukaria, ada jiwa bersorak-sorai. Kenapa? Karena dijubahi jubah kebenaran dan keselamatan. Ini yang menjelaskan kepada kita betapa imbangnya pesan firman Tuhan. Manusia hanya bisa menelanjangi dosa, memberitahukan kamu salah ini, salah itu, tapi tidak mengarahkan dan memberikan solusi. Kita seringkali tidak fair dalam hal ini. Mengkritik habis-habisan, mengungkapkan kesalahan, menceritakan kemana-mana, tetapi kita lupa untuk mendekati agar orang itu tidak berbuat salah lagi. Kita lupa untuk menghampiri, bahkan dengan cinta kasih Tuhan kita menegur dalam kasih, sehingga penelanjangan kesalahan itu diimbangi dengan pengenaan jubah kebenaran dan keselamatan. Ada solusi yang diberikan. Bukan sekedar memberikan sebuah konklusi, kamu berdosa, memberikan sebuah diagnosis atau vonis, engkau berdosa, engkau bersalah, lalu berhenti sampai di situ. Ini tidak fair. Kita sering sebut kritik membangun. Bukankah seringkali kita berhenti hanya sampai mengkritik, yang berarti tidak membangun, hanya menjatuhkan. Tapi kritik yang membangun disertai dengan sebuah sikap untuk supaya orang itu bisa berubah, diajak bicara empat mata, dan terjadi sebuah hubungan yang makin terpulihkan. Inilah sikap dewasa dan bijak. Pesan sabda Tuhan hari ini mau beritahu kepada kita bahwa penelanjangan dosa tanpa beri solusi penebusannya membuat pendosa akan tetap berkanjang di dalam dosa, betah dan merasa lebih baik dia berdosa karena dia terpojok dan terperosok di dalam penyesalan tanpa penyelesaian, karena tidak diberitahukan solusinya. Hanya diberitahukan kesalahannya, hanya dikonklusikan bahwa dia berdosa, dia bersalah, dia melanggar, dan tidak diberikan jalan keluar untuk bagaimana dia bisa keluar dari kesalahannya, dari dosanya. Tuhan kita adalah Tuhan penebus yang bukan memaparkan kepada kita dan membuat kita bercermin bahwa kita bersalah dan berdosa, tetapi Dia datang menghampiri. Dia membuat kita sadar akan ketelanjangan kita, tapi Dia kenakan jubah keselamatan dan kebenaran untuk kita, sehingga kita tidak kedapatan telanjang. Kita tidak kedapatan lagi berbuat dosa karena Sang Pembela Agung kita membela kita. Saat penghakiman terjadi pun Sang Pembela itu yang menyertai kita. Karenanya pesan sabda Tuhan ini juga mengingatkan kita untuk bagaimana kita bersikap di dalam menceritakan tentang sebuah dosa, menceritakan tentang sebuah pelanggaran. Imbangi segala berita tentang dosa dengan berita anugerah Tuhan. Imbangi segala berita tentang kesalahan dan pelanggaran dengan sebuah pengarahan dan kebenaran yang memerdekakan itu. Mari kita belajar hari ini jadi pribadi-pribadi yang jangan menelanjangi orang tanpa membajui dia atau menjubahi dia. Tetapi jubahilah mereka yang telah ditelanjangi. Inilah panggilan Tuhan untuk setiap kita. Hari ini ketika kita mau negur kesalahan orang, ingat berikan solusi. Jangan sekedar memberikan konklusi dia bersalah atau berdosa atau melanggar. Tapi bantu dia, temani dia, bimbing dia ke arah yang benar agar dia berubah, agar dia mengalami yang namanya jubah keselamatan dan kebenaran melindunginya, bahkan mengubahkannya jadi pribadi yang baru oleh kasih yang kita praktekkan. Tuhan mengasihi kita sekalian, Tuhan menyertai dan memberi kekuatan kepada kita untuk jadi makin bijak hari lepas hari. Amin.